istighfar. Datanglah pada kaki Nabi Muhammad SAW. Qalbu kita datang pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah kami tidak ada? Maka kita mengucap tawassul. Namanya tawassul, kita berharap mudah-mudahan kita sampai kepada Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketika itu sebelum kita beristighfar, maka sebelumnya ila hadratin Nabil Mustafa. Ila itu sampai kepada kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istighfar sini Rasulullah sudah ada di sini. Jadi kita mohon pada Allah Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi Al-Fatihah. Kita mohon pakai buka oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya supaya dekat hati kita, qalbu kita dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama tasawuf memberikan informasi sebelum kita beristighfar, baca dulu Al-Fatihah untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah di tanggal 12 Ramadan 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 April 2021 kita lanjutkan pembacaan surat An-Nisa ayat 64. Al-Hadarani wa salihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu shay'in lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواحهم جميعا سلسلة طريق القادرية ونقص السمانية مع السريانية ولجميع طرق الوصول وضرورات سلطان عونه بأعظم قدر العالمين شيخ موحد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله السر وسنسيه بكرسي جنيدي البردري الشيخ أحمد خطيب سامة سيد الغفار وسنسيه تهلك ليسك وجل الشيخ أمريكا البدر وضرورات الشيخ من القرم الشيخ عبد مبارك بن محمد وضرورات الشيخ القرم الشيخ صاحب وبتاج العارفين وضرورات الشيخ القرم الشيخ محمد عبد الله المسلم القادري النسبني المتقي الكامل المقمر الموافق المسمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم قدس سرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم درى شيخنا المكرم سنن رحمة ولسان شيخنا ثم درى شيخنا عبد الله بن محمد بن محمد
وبه أسابق الأسرة وغير السائلين وأهل الرحمن بن حميد وأجي مسلم بهدي الرحمن ثم ضرب السيف ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإليك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت رسولي رضاك وبأعطني محبتك ومحبتك. Kita buka lagi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hari ini sudah memasuki tanggal 12 Ramadan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, zikir, dan sekarang riyadhah duduk
sampai dengan waktu Isra, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita alhamdulillah terjaring dengan biiznillah, dengan terjaring dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dapat merasakan nikmatnya hari ini duduk di Masjid Al-Istiqomah ini mendengarkan kalam firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Itu semuanya bukan karena kita yang kuat, kakiku dapat melangkahkan kaki kita ke masjid, bukan itu saja, tapi kita semuanya karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di ayat 64 surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi gambaran tentang diturunkannya Rasul-Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai ayat 64 ini dengan wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus, tidaklah kami turunkan mir rasul, dari seorang rasul, dari tiap-tiap umat diutuslah seorang rasul. Untuk apa? Illa ta'a, untuk ditaati, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat-umat terdahulu diturunkannya kan seorang rasul itu adalah untuk ditaati perintahnya, ditaati perkataannya, ditaati semua apa yang ucapannya, dan Nabi semuanya adalah dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu tidak mungkin dapat taat kepada Rasul, para nabinya. Demikian juga kita hari ini taat pada Allah dan Rasul, mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena biiznillah, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk dapat taat pada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala biiznillah, terjalin dengan kata biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayatnya dilanjutkan, walau annahum, sekiranya mereka yang zalamu anfusahum, berbuat zalim terhadap dirinya, berbuat dosa tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kemampuannya, karena kebodohannya, karena tidak kepahamannya, jauhka, maka datanglah semuanya itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang, fastaghfirullah, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mohon ampun pada Allah, wastaghfirullah Rasul, maka Rasul juga memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah datang kepada Rasulullah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang datang? Lawajadullah, niscaya pasti mendapatkan Allah Subhanahu wa taala tawwaban, maha penerima taubat, rahim, dan maha penyayang bagi hamba-hambanya yang merasa dosa
dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat-sahabat yang berbuat zalim terhadap dirinya. Suatu contoh, ada seorang sahabatnya berbuat perbuatan suami istri ketika di bulan Ramadan. Nah, pada saat itu setelah terjadinya hubungan suami istri, belum mengadukan, sahabat yang mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, saya telah berbuat zalim, telah berbuat pada halal dengan kepada suami istrinya, berbuat hubungan suami istri, tapi di siang hari ya Rasulullah, di bulan Ramadan. Saya menyesal ya Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah SAW mengadukan masalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat-sahabatnya di zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah, apapun masalahnya, apapun dosanya, selalu datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk dimohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatang dari Rasulullah, buat Rasulullah SAW mendoakan yang datang kepadanya untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Rasulullah SAW memohon ampun untuk dosa-dosanya, lawajadullah, maka Allah akan mendapati mereka, diterima taubatnya, diterima ampunannya. Karena siapa yang berdoa? Karena berdoanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, sudah wafat, sudah lama. Bagaimana kita datang pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh dosa kesalahan yang kita perbuat selama ini? Tidak ada, bagaimana supaya datang pagi? Oleh karena itu, maka setiap kita berbuat zalim, kita tidak bisa langsung, ya Allah, ampuni ya Allah. Agak susah, kita belum kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Imam Hambali. Imam Hambali itu salah satu yang 4 mazhab yang diikuti para itunya, karena pinter, karena tawa juhudnya, karena dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu Imam Hambali akan berdakwah untuk melakukan kalimat la ilaha illallah, melakukan Islam ke seluruh pelosok desa, kampung, dimanapun berada. Maka pada saat berangkat, ada seorang murid ingin ikut. Ya guru, saya mau ikut. Kemanapun guru berdakwah, saya mau ikut. Maka setelah itu kompromi sebentar, maka muridnya disetujui ikut bersama Imam Hambali. Nah, Imam Hambali bersama muridnya kemudian masuk kampung, masuk desa, pegunungan, dan seluruhnya dilalui dengan selamat. Dan pada saat suatu ketika datanglah di hadapan mereka, ketika sedang berjalan terus naik pegunungan, adalah di suatu sungai besar sehingga harus dilewati oleh Imam Hambali dan muridnya. Nah, pada ketika itu Imam Hambali berbicara kepada muridnya, muridku, kita di hadapan kita ada air yang membentang yang harus kita lewati, maka kamu harus sebut nama saya aja ya, gitu kata Imam Hambali. Jadi baik guru karena tawadu, muridnya jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh imamnya. Jadi menyebut ya Hambali, ya Hambali, ya Hambali, ya Hambali. Ya. Maka ketika itu karena muridnya taat, maka Imam Hambali berjalan di atas air. Demikian juga muridnya karena mengikuti Imam Hambali. Jadi kalau orang bisa berjalan di air. Nah, setelah berjalan di tengah perjalanan dia di tengah-tengah air itu muridnya ingat
loh kenapa harus bicara sama Imam Hambali, sebut Imam Hambali? Kenapa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah pada saat itulah, setelah itu dia ganti, bukan apa yang diceritakan gurunya, tapi di hatinya diganti dengan sebutan ya Allah, ya Allah, ya. Disebut nama Allah. Nah pada saat itulah muridnya tenggelam. Oleh karena itu pada saat tenggelam ditanya sama Imam Hambali, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintah saya? Sebutlah nama saya. Kenapa tidak menyebut nama Allah yang disebutnya? Karena kamu belum dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Hambali sudah dekat sama Allah Subhanahu, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya supaya dipisahkan seperti saya. Jadi makanya kalau kita demikian juga kepada Allah Subhanahu, kita masih jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kotoran, dosa yang meliputi sehingga hati kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ikutilah orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya selalu nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ketika kita punya kemampuan, mempunyai keinginan, hajat dan obsesi, sampaikan kepada beliau. Ya, Kiai, ajaran saya punya ini macam-macam masalah. Tolong minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat saya selalu dikabulkan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau kita langsung kepada Allah, amat sangat tidak bisa, karena kita masih punya dosa, tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para sahabat-sahabatnya di ayat ini, ketika dia berbuat zalim, dosa, kesalahan, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kelakuannya tidak taat pada Allah dan Rasul. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan permohonan ampunan maafnya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka salah satunya adalah para ulama-ulama, khususnya ulama tasawuf, memberikan informasi bahwa ketika kalian sebelum beristighfar, datanglah pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Rasulullah kami tidak ada. Maka kita mengucap tawassul. Namanya tawassul, kita berharap mudah-mudahan kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketika itu sebelum kita beristighfar, maka sebelumnya ila hadratin Nabil Mustafa, ila itu sampai kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighfar sini Rasulullah sudah ada di sini. Jadi kita mohon pada Allah ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Kita mohon Al-Fatihah itu kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya supaya dekat hati kita, kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tasawuf memberikan informasi sebelum kita istighfar, baca dulu Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kalau sekalian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulullah SAW mendengar apa yang disampaikan kita ucapan, baru kita bisa beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah dengar. Mudah-mudahan Rasulullah mendengar istighfar kita. Kemudian Rasulullah SAW mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pada saat kita mau berzikir pun di mana saja, awali dengan Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati, ila itu sampai, sudah sampai ila itu. Sudah sampai ila kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini khususnya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima, dibaca pada salat melaksanakan salat taubat,
sholat istighfar, sholat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh para ulama tasawuf ketika kita melaksanakan sholat taubat setelah Al-Fatihah, bacanya ini: walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini yang disampaikan oleh para guru. Dari siapa itu? Dari gurunya. Dari gurunya siapa? Gurunya lagi Abang langsung ke Abah Sepuh. Abah Sepuh saya langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani gurunya. Gurunya siapa? Sampaikan Sayyidina Ali dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut yang sudah ikut saja. Ikut tapi silsilahnya bersambung pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajadullaha tawwaban rahim. Pasti niscaya Allah dapati sebagaimana penerima taubat hamba-hamba yang merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita mohon ampun, ingatlah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di ayat 65 Allah memberikan informasi dan bersumpah, fala wa rabbuka, maka demi Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersumpah, la yu'minuna, tidak beriman salah satu di seorang muslim, hatta yuhaqqimuka, sampai engkau ya Muhammad menjadi hakim untuk mereka. Untuk apa? Bima syajara bainahum, di antara perselisihan di antara mereka. Jadi kalau ada masalah apapun di antara kita, datang kepada Muhammad SAW untuk diputuskan. Jadi Rasulullah SAW menjadi hakim di antara masalah-masalah atau perselisihan di antara kita. Dulu setiap ada masalah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk diputuskan. Karena kalau sudah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW pasti adil, tidak ada berat sebelah ke kiri atau ke kanan, tapi adil menurut Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unik banget. Semuanya setelah beriman pada Allah, kata Allah tidak beriman. Jadi semuanya harus berrujuk pada hadis dan Al-Qur'anul Karim. Allah sangat bersumpah tidak akan beriman kalian kalau tidak menjadikan engkau ya Muhammad ya Rasulullah tidak menjadi hakim di atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Terusan ayatnya, summa la yajiduna fi anfusihim harajan. Kemudian lalu mereka melaksanakan sesuai dengan informasi yang disampaikan Rasulullah, yang melaksanakan perintahnya dengan sesuai qaulnya. Mimma qadaita, setelah apa-apa yang engkau putuskan. Nah, jadi mereka mengikuti semuanya apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, wa yusallimuna taslima, dan tidak ada keraguan di antara mereka melaksanakan perintah apa yang disampaikan diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, tidak ada di hatinya melenceng terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menerima. Tidak ada 1% pun di hatinya menolak apa-apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini informasi ini, alhamdulillah, kita semakin memperkaya ilmuwan kita bahwa ternyata Allah telah memberikan kisi-kisinya. Kalau kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya,
ikuti Al-Quran, baca Al-Quran Karimnya dan terjemahkan, tafsirkan sesuai dengan para ulama mentafsirkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kita tahu, kita mengetahui ternyata begitu nikmat setelah kita mengetahui tentang makna apa yang terkandung dalam isi Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji Al-Quran ini sampai dengan selesai ayat-ayat yang kita baca, sampai Al-Quran ini selesai tamat. Mudah-mudahan pada saat tamat, selesai Al-Quran dibahas, selesai dibaca, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya, sudah mempelajari Al-Quran? Sudah ya Allah. Alhamdulillah. Pada saat nanti di yaumul qiyamah, kamu sudah belajar Al-Quran? Sudah ya Allah. Sudah mau aplikasikan? Berusaha ya Allah. Jadi yang penting sudah belajar daripada tidak pernah mengikuti Al-Quran, tidak tahu apa isinya, maksudnya, sampai dia meninggal dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah tanya, aina tajhalu kama Allah ketika di dunia tidak mempelajari Al-Quran. Padahal itu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kalian. Pada saat makanya tidak ada penyesalan. Secara sekarang, kalau misalnya sekarang jangan nanti. Kalau nanti misalnya dia ingin memiliki amal, tidak ada penyesalan lagi kecuali merasakan azab dan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita. Kenapa tidak dulu dari zaman kecil SD, kita SMP, SMP, perguruan tinggi tidak mempelajari Al-Quran? Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah sepuh, walaupun sudah di umur sudah tinggal sedikit lagi sudah asal, tapi alhamdulillah diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat mempelajari Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sampai dengan ayat 60. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan ayat 66 surat An-Nisa. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sampai dengan Sabtu depan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain, atau isolasi di rumahnya karena penyakit corona atau penyakit yang lain. Dengan keberkahan fadilah mujizat Al-Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri, cucu dan keturunan kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tua. Bagi yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya bayi keturunan, mudah-mudahan Allah takdirkan mempunyai keturunan anak yang soleh. Bagi yang sedang hamil, mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat persalinan Allah berikan putra bayi yang sehat, bayi yang nantinya menjadi putra putri yang soleh solehah, yang dari Allah dan Rasulnya dan berbakti pada orang tuanya. Dikarenakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang soleh, istri kita menjadi solehah, kita dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dijauhkan dari penyakit apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Al-Fatihah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, hajat kita, obsesi kita, baik yang menyangkut dunia maupun urusan akhirat. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berkahi Allah Subhanahu wa taala berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya dengan karunia mukjizat Al-Fatihah. Bikaram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat وتمي بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وانت رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم تقبل منا صلاتنا إيماننا وإسلامنا وإحساننا وصلاتنا وقعودنا وصيامنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتهليلنا وقراءة وتضرعنا يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة.